Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan kami kelompok 4 dalam mata kuliah MySQL, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan lagi terkait bagaimana melakukan implementasi dari penggunaan database MySQL, yaitu pada Cassandra, dengan mengimplementasikan beberapa topik terkait beberapa manajemen data transaksi, mulai dari bagaimana implementasi dari pertemanan, following dan follower, kemudian bagaimana dengan komunitas, kemudian terkait dengan postingan. Nah, untuk anggotanya masih bersama kami bertiga. Saya Fadrin Putra Pratama, selanjutnya ada Ramadhani Savitri, dan selanjutnya ada dan Noah. Alright. So, mari saja kita mulai terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai dari yang sederhana dulu deh, dari follow-followan, dari pertemanan. Nah, jadi ini telah dideskripsikan tabelnya. Jadi di sini sudah bisa dilihat apa saja tabel-tabel yang sudah ada dari database Cassandra yang sudah kami buat. Nah, untuk follow-followan ini itu menggunakan 3 tabel ya, mengambil 3 tabel yang digunakan. Yang pertama ada user follower, user following, sama user stats. Nah, oke. Jadi mari kita mulai dari case-nya saya. Jadi coba kita lihat apa saja user yang tersedia di sini. Coba kita lihat ada user apa aja di sini. Siapa saja user yang sudah terdaftar dalam sini. Nah, oke. Jadi di dalam tabel user ini terdapat 3 user yang telah terdaftar. Pertama ada JJ Bae, kedua ada ini, kemudian ada Dani Noah. Nah, mari kita buat dalam satu case. Misalnya nih, JJ Bae. Username JJ Bae itu memfollow ke username Dani Noah. Jadi, itu ya, POV-nya adalah JJ memfollow Dani Noah. Nah, jadi dia akan masuk ke tabel. Udah ada. JJ udah ada. Nge-follow Dani. Oh, berarti JJ mau follow Rani, Nyainim, oke. Jadi kita ambil dari tabel user following dengan JJ ini nge-follow, JJ Bayi ini nge-follow Nyainim. Berarti kita langsung saja masukkan query-nya untuk mengisi data dari tabel user following ini dulu. Di mana untuk user following ini itu bisa dilihat itu ada username, kemudian ada target username sama follow ad-nya. Nah, untuk melakukan follow ini, kita mengisi terlebih dahulu dari tabel user follow ini dengan menginputkan nama username sama target username. Nah, jadi di sini karena JJ Bayi ingin melakukan follow ke Nyainim, maka kita masukkan username-nya JJ, kemudian target username yang akan di-follow itu adalah Nyainim. Oke. Kemudian kita masukkan lagi ke tabel user underscore user followers. Nah, insert ke follower. Nah, kalau yang tabel user follower ini itu menggambarkan dari POV-nya dari Nyainim tadi, username Nyainim tadi. Jadi JJ baik kan nge-follow Nyainim. Nah, ini sekarang POV dari Nyainimnya. Untuk di tabelnya follower ini itu isinya kurang lebih sama, tapi
diawali dengan target username-nya, baru username-nya. Jadi target username-nya itu ya ini, kemudian username-nya JJBae. Harusnya tadi pakai batch ya biar timestamp-nya sama. Ya nggak apa-apa. Oh ya, karena ini sama-sama insert, bisa seharusnya pakai batch. Nah, cuman karena kita harus inputkan satu persatu, jadi ya udah nggak apa-apa. Kemudian setelah masuk insertnya ke dalam tabel following sama tabel follower, maka kita akan melakukan update di user stats. Ya. Tabel user stats ini merupakan tabel transaksi yang menggambarkan penambahan followernya ya. Jadi di tabel user stat ini nanti akan mendeskripsikan bahwa JJBae mengfollowing, berarti lihat isi tabelnya dulu. Atau jadi nanti di sini karena JJBae melakukan following, maka followingnya itu akan bertambah. Dan nanti akan bertambah lagi username-nya ini sebagai di follower. Mana sih ngomongnya anjir? Kok belibet ngomong. Ya, intinya untuk user stat ini dia seperti dia jatuhnya kayak auto increment gitu ya. Following sama dengan following plus 1, kemudian username-nya lebih baik. Kemudian update user stat follower. Nah, follower count-nya ini. Nah, jadi yang jelas tabel untuk user stat ini itu menggambarkan penambahan dari following tadi. Jadi tabelnya diambil dari user following. Nah, tuh. Jadi setelah diupdate, maka bisa kita lihat bahwa di sini JJBae itu telah melakukan following 2 kali ke Nyai Nim dan Dani Noir, dan Nyai Nim itu memiliki 1 followers, yaitu JJBae, sama seperti Dani Noir yang memiliki followernya 1, yaitu JJBae. Yang jelas untuk tabel user stats ini adalah gambaran berapa jumlah following dan followernya. Kurang lebih seperti itu terkait gambaran dari bagaimana sistem follow dan follower ini. Oke. Next, selanjutnya terkait apa dulu nih? Dani. Oke, selanjutnya saudara Dani akan membahas terkait tabel komunitas. Ya, jadi bagaimana Dani akan menjelaskan tentang bagaimana komunitas di sini berelasi dan bertambah. Oke, kepada Dani, silahkan Dani. Baik, terima kasih moderator, saudara JJ. Langsung saja kita di sini akan membahas tabel transaksi, yang mana di sini tuh tabel transaksinya sudah ada di listnya, itu member komunitas. Jadi kalau member komunitas ini, dia kan tabel transaksi ini disusun oleh partition key sama clustering key. Nah, fungsinya tuh untuk mengelompokkan gitu loh. Misalnya kita lihat nih di member komunitas nih. Nah, di sini nih dapat kita lihat yang merah itu partition key dan yang birunya itu clustering key. Ini kepake misalnya dia tuh pengen ngelihat si Dinoar nih, dia join di komunitas apa aja sih gitu. Nah, untuk itu tuh dia tuh kalau cara kerja, nah ini nih yang ditanya sama Bapak kemarin nih. Kenapa kok harus di best practice-nya tuh dibikin 2 tabel gitu kan? Kenapa enggak di auto filtering atau di index saja gitu? Nah, sebenarnya fungsi utama dari Cassandra itu untuk fleksibilitas dan kecepatan ya kan. Nah, sedangkan kalau kita ngindeks itu, dia bakal ngecek semua node yang ngindeks gitu. Jadi dia bakal ngecek juga nih yang di indeks tadi, walaupun dia enggak manggil yang indeks.
Nah, jadi makin tinggilah load-nya ya kan. Kalau kita pakai data kecil-kecil sih nggak masalah ya. Cuman kalau udah hmm, yang uniknya tuh lebih dari 100 gitu ya kan, itu bakal berat tuh. Misal kayak status aktif nggak aktif sih kan kecil ya kan, bisa lah. Cuman ya best practice-nya tuh kalau di Cassandra itu namanya apa tadi ya? Query driven modeling. Jadi kita tuh misal butuh 2 pola baca, ya duplikat aja lah 2 tabel gitu ya kan. Kan simpel juga, lebih terkontrol dan lebih cepat juga gitu. Nah, misal kita butuh ngelihat si komunitas ini diisi sama member siapa aja, nah itu nanti kita bikin juga tuh. Nah, ini kan udah ada member komunitas, kita bikinlah komunitas member gitu ya kan. Nah, clustering-nya tuh kita ganti. Yang awalnya tadi kan clustering-nya username. Nah, selanjutnya clustering-nya komunitas. Partitionnya username. Nah, itu tuh kan nanti kasusnya misalnya clustering-nya komunitas. Nah, nanti kita kasusnya tuh komunitas ini komunitas ini membernya siapa aja sih gitu ya kan. Nah, muncullah tuh. Nah, mungkin cara kerjanya teman-teman juga belum nangkap ya kan, cara kerja dari pengecekan partisian dari clustering ini. Nah, jadi gini, misalnya dia ngecek, dia tuh bakal jalanin dulu, bakal ngecek langsung di partition key-nya. Misalnya dia di sini kan komunitas ID, kita pengen ngelihat username si Dani itu, dia join komunitas apa aja gitu ya kan. Jadi nanti dia bentar. Clusteringnya username berarti dikelompokin berdasarkan username. Ini kebalik Baik. ya. Ini rawan ini guys. Partition key member. Berarti Nah, komunitasnya clusteringnya membernya berarti apa aja? username. Berarti dia nih pengen ngelihat semua member di komunitas si siapa namanya? Si kom1 gitu ya kan. Nah, nanti dia bakal ngecek dulu tuh partisinya di kom1 nih. kom1 oke, kom1. Terus dicek lagi siapa username-nya ya. Baru dicek si clusteringnya nih. Misalnya Dani, ya dia bentar guys. Semua member di komunitas, ya sih. Berarti kan kom1 siapa Dani, siapa lagi nya ini misalnya. Terus cek lagi, misalnya di bawahnya kom2 ya nggak perlu lagi dicek username-nya ya kan. Nah makanya beban load-nya kecil guys. Kalau di indeks lah misalnya tuh, atau dibalikin lah misalnya tuh, username-nya yang dicek. Misalnya Dani Noir, dia kom2. Nah, tapi kita mau nyari kom1 doang nih. Sia-sia kan dia tuh ngecek ternyata dia nggak di kom1 gitu loh. Nah, kalau yang pertama tadi, kalau dia kom2 nggak usah dicek lagi username-nya. Nah, kurang lebih gitulah cara kerja pengecekan partition key sama clustering key ini. Nah, jadi kalau best practice-nya bikinlah 2 tabel biar lebih terkontrol, lebih cepat, dan lebih mantap. Nah, terus ada juga tabel counter di sini namanya kan. Tabel counter ini dia tuh bakal nyimpan, ya udah dijelasin juga tadi sama JJ ya kan. Bakal nyimpan misalnya kalau di sini kan ke komunitas status. Di sana ada namanya member count. Jadi misalnya di komunitas satu ini berapa sih membernya gitu. Nah, kalau tabel counter ini dia fungsinya tuh spesialis untuk increment sama decrement doang. Jadi ya kalau nggak nambah 1 ya kurang 1 gitu loh.
Dan ini nanti ya otomatis lah, misalnya ada yang masuk dia nambah, ada yang keluar dia kurang gitu. Jadi kurang lebih segitu doang untuk komunitas. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Sorry terbalik-balik tadi karena penjelasan clustering dan partition key, karena itu emang rawan kebalik juga kan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Dani. Ya memang semakin ujung semakin berat ya pembahasan kita ya. Oke, selanjutnya ini yang paling berat juga dan paling cukup sangat susah ya pada Saudara Rani, penjelasan terkait bagaimana alur dan manajemen daripada postingan serta hashtag juga ya. Ya. Oke, mantap. Semangat. Yuk, lanjut. Oke, terima kasih kepada JJ. Sini aku bakal jelasin soal pengolahan postingan di sosial media. Nah, sebelumnya di sini aku mau jawab dulu pertanyaan Pak Usnil 2 minggu yang lalu waktu kelas terakhir itu. Pak Usnil nanya kenapa Cassandra ini dipakai untuk sosial media. Nah, karena memang Cassandra ini memang kebanyakan dipakai sama sosial media kayak Instagram, kayak apa lagi? Pokoknya kalau di Instagram itu dia tuh memakai Cassandra buat fitur-fitur kayak memang pengolahan timeline gitu, pengolahan timeline postingan, pengolahan chat. Nah, itu tuh pakai Cassandra karena kayak yang udah dijelasin Dani sebelumnya ya soal partition key dan juga clustering. Nah, performa Cassandra itu dia tuh nggak masalah kalau tabelnya banyak. Yang jelas semakin banyak kita bikin tabel yang sesuai dengan fitur-fiturnya, jadi kinerja dari Cassandra ini juga makin cepat gitu. Misalnya buat postingan itu kan biasanya kalau kita ngepost itu tuh bakalan ada yang namanya hashtag. Terus ada juga yang namanya like sama komentar. Nah, karena database yang kami buat ini terinspirasi dari sosmed kayak Twitter. Nah, jadi dalam dalam eh, dalam database ini bakalan ada yang namanya thread juga, bukan postingan biasa kayak di Instagram. Instagram kan kalau sekali posting satu aja gitu. Nah, kalau Twitter itu tuh bisa ada thread kan, ini nih dia tuh cabangnya dari thread ini gitu. Terus juga hashtag. Hashtag ya sama lah kayak Instagram, mungkin satu postingan itu bisa banyak hashtag. Nah, sini aku bakal jelasin dulu soal hashtag. Di sini sebelumnya udah bikin tabel hashtag. Isinya belum ada ya hashtagnya. Terus ada hashtag sama hashtag stats. Hashtag stats. Nah, ini gunanya buat kenapa dipisah? Karena kayak sebelumnya udah dijelasin sama JJ dan Dani tadi, khusus untuk statistik transaksi. Nah, itu tuh lebih baik dipisah karena pakai tipe data counter, bukan integer. Nah, nanti dilihat bedanya. Misalnya di sini karena hashtagnya belum ada, insert satu dulu, misalnya tag ID hashtag kalau dalam realita implementasinya ini nggak perlu bukan admin ya yang inputin datanya tapi dari usernya langsung. Jadi kalau sebelum waktu user itu memposting, nanti
hashtag ini bakal dicek dulu, hashtag ini sebelumnya udah pernah digunain belum ya gitu. Kalau belum ada nanti dia otomatis nambah sendiri gitu. Jadi di sini case-nya kita tambahin sendiri dulu. Misalnya tag 1. Misalnya tagnya itu tentang apa ya? Teknologi lah misalnya. Teknologi. Nah, sini udah nambah nih tagnya 1 teknologi. Nah, sekarang aku mau contohkan seandainya ada user yang membuat postingan gitu. Waktu si user ini membuat postingan, dia tuh pakai hashtag teknologi misalnya. Di tabel postingan ini dia ada ini ya, ada post ID, ada konten, ada parent ID, post ad, post by, sama thread ID. Nah, apa bedanya? Thread ID ini dicek dulu ya ininya. Thread ID, post by, parent ID. Oh ya. Nah, jadi di sini bakal aku jelasin. Nah, kalau di Twitter kan itu ada namanya thread ya. Jadi kalau misalnya ada user nih, dia tuh posting, dia itu bikin tweet gitu. Di sini ada post ID, ada konten, parent ID. Ini sebenarnya nggak masalah urutan itu nggak apa-apa ya. Cuman ini biar nggak ada kolom yang ketinggalan aja gitu buat insertnya. Parent ID, post ID, post ad, post by, sama thread ID. Nah, jadi misalnya nih ada user nama Dani Noar misalnya. Dani Noar ini dia bikin postingan isinya tuh kayak ini isi kontennya. Nah, parent ID di sini dia tuh mengacu ke postingan yang pertama kali dibuat. Nah, kayak di Twitter itu kan biasanya ada thread kan ya. Postingan ini thread hari ini, postingan ini thread hari ini. Nah, dari sepanjang apapun threadnya, nah itu tuh ada kepalanya kan. Nah, kepala threadnya itu. Nah, kepala thread ini jadiin parent ID. Oh ya, ini post ID ya. Misalnya post ID-nya itu PP1 lagi. PP1 kontennya ini. Nah, karena ini postingan kepala postingan ya, gitu. Jadi parent ID ini di sini sama diisi sama PP1 ini. Terus di post ad timestamp. Nah, di post oleh Dani Noir misalnya. Dani Noir. Nah, thread ID. Nah, thread ID ini kalau kita lihat di Twitter, itu tuh kan bakal misalnya ini ada postingan nih. Kita klik itu tuh ada threadnya. Nah, waktu kita lihat thread itu kan ada kepala threadnya kan. Nah, terus yang di bawahnya itu thread ini dia tuh nyambung ke sini. Thread ini dia nyambung ke sini. Nah, thread ini dia nyambung ke sini. Nah, thread ID itu mengacu ke di mana si thread ini nyangkut gitu. Jadi, karena ini nih masih parent ID, jadi kepalanya postingannya itu, berarti dia nggak nyangkut kemana-mana kan ya. Berarti dikosongin aja gitu. Jadi kita cek dulu, soalnya post. Nanti lah. Langsung aja lah. Konten kompos tadi itu yang ngepost apa ya, Dani.
post by Denny Noir. If you want to typo ya, select content, post where post by, oh ya, allow filtering. Nah, kalau di sini lebih baik bikin indeks. Nah, jadi si Dan ini dia tuh udah ngepost di satu kepala, namanya isi konten tuh aduh capek kali gitu. Terus si Dan ini dibikinnya thread. Nah, si thread ini kan dia tuh bikin thread dan tuh nyangkut ke postingan sebelumnya kan ya. Jadi misalnya itu dia bikin lagi. Nah, waktu dia bikin thread itu tuh post ID-nya tuh udah berubah ya. Udah berubah misalnya jadi PP2 gitu. Terus isi kontennya tuh misalnya ada yang lagi nih. Nah, dia itu waktu dia bikin thread itu kan nyangkut pasti ada kepala threadnya kan. Nah, karena si Dan ini dia tuh bikin thread dari ini haduh capek kali gitu. Nah, berarti parent ID-nya itu pakai dari si kepala thread-nya alias PP1 tadi. Nah, terus ada thread ID ya. Thread ID ini dia tuh kemana dia tuh nyangkutnya gitu. Nah, berarti dia tuh nyangkut ke PP1 ya. PP1. Terus misalnya si Dani ini dibikinnya lagi thread-nya gitu. Misalnya thread ketiga itu ya post ID pasti udah beda ya. Post. Terus yang thread ketiga itu misalnya dia bikin tapi yang sebelah gitu. Nah, dia tuh bikin thread yang dari kepalanya itu tadi kan, aduh capek kali itu ya. Berarti parent ID-nya masih si PP1 ini. Nah, post by Dani Noir. Nah, waktu di bagian thread ID-nya itu, kalau di Twitter kan dia tuh bikin thread, dia tuh pasti nyangkut ke postingan terakhir kan ya. Nah, postingan terakhir dari si thread-nya tadi itu ini kan, yang PP2 tadi kan, yang mana tadi? Yang nggak ada yang canda nih gitu. Nah, sih kita cek ya. Misalnya kita tuh mau lihat semua postingan Dani ini apa. Misalnya di sosial media nih ada yang ngeklik akunnya si Dani. Nah, kalau di Twitter itu kan kalau misalnya banyak postingannya, yang tampil itu kan biasanya parent ID, parentnya dulu kan ya. Kepala threadnya dulu kan, nggak langsung semua threadnya tampil kan ya. Jadi kita bikin aja di sini konten misalnya. Yang kita panggil tuh kontennya aja. Post tadi juga lah. Post ID sama konten. Dari post, dimana yang postnya itu si Dani. Post by-nya itu Dani Noir. Nah, terus Dani Noir, kita mau lihat yang kalau dia mau lihat kepala dari thread itu pasti yang thread ID-nya itu masih kosong kan ya. Jadi kita bikin thread ID-nya itu yang kosong. Oke, Allah filtering jangan lupa. Filtering. Nah, jadi kalau misalnya ada kita melihat akunnya si Dani gitu di Twitter, terus muncul tuh semua postingan si Dani, dia bikin banyak thread gitu, otomatis yang tampil itu bukan semua ini ya, bukan semua isi threadnya, tapi kepala threadnya dulu kan. Nah, terus waktu kita klik si thread itu, kepala thread itu, baru muncul kan semua itunya, semua isi threadnya. Nah, di sini kita bisa pakai di mana berarti
ini kan yang jadi parent ID-nya. Nah, di sini kita bisa bikin di mana parent ID-nya itu sama dengan nih PP1 nih. Nah, nanti muncul nih. Jadi waktu kita klik, aduh capek kali. Nah, nanti muncul tuh tweetnya. Aduh capek kali. Terus tweet kedua nggak ada yang canda. Terus tweet ketiga pengen sebelah gitu. Nah, kenapa yang fungsi tweet ID tadi itu, dia tuh buat melihat acuan ke postingan. Karena kan di Twitter tuh dia tuh tweetnya tuh nyangkut ke postingan di atasnya aja gitu kan. Nggak langsung ke kepalanya gitu. Jadi makanya kayak misalnya kita lihat nih, misalnya kita lihat post ID konten. Nah, kita lihat nih ya, thread kedua ini, dari kepala ini, berarti kan di Twitter nih ada 3 thread nih. Kepalanya itu aduh capek kali. Nah, terus yang keduanya berarti si nggak ada yang canda gitu. Nah, kita tuh mau lihat di bawahnya aduh capek kali ini konten apa gitu. Nah, berarti kita bikin di sini yang thread ID-nya itu apa? Nah, berarti di bawah aduh capek kali ini dia tuh terhubung ke yang nggak ada yang canda gitu. Sama kayak ini, nggak ada yang canda nih apa postingan yang nyangkut di situ gitu. Jadi pakai post 2 ya, karena post ID itu post 2 tadi. Nah, berarti di bawahnya nggak ada yang canda tuh ada pengen sebelah gitu. Nah, kira-kira kayak gitu konsep dari tweet-tweet yang ada di Twitter. Nah, terus, aduh capek. Nah, jadi ini baru yang apa ya, yang postingan. Sekarang kita mau yang hashtag lagi. Oh, hashtag tadi itu belum dibikin ya. Nah, jadi waktu bikin hashtag itu tuh dia nggak satu tabel ya, tapi kepisah tabelnya. Karena satu tabel itu satu postingan itu dia bisa pakai banyak hashtag gitu kan. Yang penting konsepnya mirip-mirip sama inilah tabel database relasional. Cuman bedanya ada di sini. Di post apa tadi ya, hashtag post. Nah, hashtag post. Nah, ini nih gunanya buat ngelihat kalau misalnya kita di Twitter nih, kan biasanya ada fitur yang trending, yang sedang trending. Nanti hashtag munculnya tuh, nanti muncul hashtagnya. Nah, hashtag itu kan nanti ada total postnya kan, ada berapa banyak post yang pakai hashtag itu gitu. Makanya di sini perlu hashtag stats. Nah, kemudian di sini misalnya si postingan si Dani tadi itu, aduh capek kali itu sebenarnya dia pakai hashtag apa aja hashtag yang ada ya. Select from hashtag. Teknologi. Jadi misalnya dia aduh capek kali pakai hashtag teknologi gitu. Jadi insert into, jadi nanti bakalan masuk hashtag-hashtagnya itu ke sini, hashtag post. Hashtag post itu tadi ada tag ID, post ID, apa tadi hashtagnya? Itu post by. Nah, tag ID-nya dia pakai tadi teknologi. Teknologi itu T1. T1. Hashtagnya teknologi. Post ID dulu ya. Post ID misalnya yang postingannya pakai hashtag itu yang PP1 misalnya. PP1.
hashtagnya itu teknologi. Nah, yang ngepost tadi si Dani kan ya, Dani Noar. Nah, nanti muncul nih di hashtag post ada teknologi sama Dani Noar. Jadi misalnya, oh ya, berarti otomatis di statistiknya hashtag nambah dong ya, di hashtag stats. Hashtag stats itu ada tag ID, post ID, sama post count. Nah, sebelum nanti di update. Nah, dari sini kan di sini ada hashtag stats ya. Datanya itu masih kosong. Nah, karena data itu masih kosong, karena tabelnya ini isi tabelnya ini cuman untuk tabel counter. Nah, dia tuh nggak boleh pakai insert, jadi langsung update gitu. Jadi walaupun tabelnya ini masih kosong, langsung update aja. Nah, jadi update misalnya hashtag stats berarti yang bertambah itu di postcon tambah 1. Nah, yang nambah itu si apa tagnya tadi, tag ID tadi, tag ID-nya tadi T1 dan post ID-nya tadi itu PP1 ya, PP1. Nah, kalau misalnya kita lihat hashtag stats ini udah nambah. Nah, berarti jadi logikanya itu berarti di hashtag ini, dalam hashtag teknologi tadi, dia tuh terdapat satu postingan. Nah, siapa yang memposting? Si Dani Noar gitu. Nah, kenapa sih nggak langsung dimasukin aja gitu ke bagian ke tabel hashtag gitu? Kenapa harus dipisah buat hitung-hitungan nih? Nah, karena dalam Cassandra kalau kita mau pakai counter, dia tuh cuman bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dalam tabel tuh tipe datanya cuman bisa primary key sama kolom-kolom yang counter. Nah, bedanya tuh konsep counter tuh mirip kayak auto increment. Kalau dia auto increment kan ya nambah kurang gitu kan. Langsung tambah kurangnya itu di database-nya. Beda kalau misalnya kita update. Kalau kolom yang kita pakai integer, kalau kita pakai kolom integer terus mau kita ubah datanya, nah itu tuh dia tuh ngambil data terus diubah. Data itu bukan bertambah gitu, tapi berubah. Jadi nggak nggak bakal akurat buat ngitung-ngitung statistik ini. Oke lah kalau misalnya aplikasi itu masih kecil gitu, jadi kayak nggak bakal tabrakan gitu kan. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu udah gede dan kayak big data gitu, cepet transaksinya itu kayak Instagram gitu, dalam 1 detik itu ada berapa user tuh yang bikin postingan, berapa user yang nge-like, berapa user yang komentar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ubah datanya itu datanya nggak bakal bisa aja nggak akurat gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai counter itu tuh memang udah pasti bakal nambah gitu. Memang sesuai dengan database-nya karena perhitungannya langsung di database, nggak pakai nggak nggak dari codingan yang ngupdate datanya. Nah, ini langsung dari database-nya gitu. Nah, itu untuk konsep yang hashtag. Nah, itu mirip-mirip lah sama yang like sama komen. Misalnya, tadi kan udah ada hashtag si Dani, postingan si Dani, kita pakai yang PP2 lah, yang nggak ada yang pengen sebelah itu, PP3. Misalnya si JJ dia tuh, si JJ nge-like
postingan si pengen sebelah nih. Nah, berarti nanti si JJ bakalan insert into post likes. Post ID like by like tab post by. Nah, tadi postingan yang di like si JJ itu si ini ya pengen sebelah PP3. Jadi soalnya PP3 like by Dani Noar. Kapan dia nge-like? Timestamp. Terus post by. Nah, tadi yang nge-post yang nge-like ini ya, like by si JJ by. Terus yang nge-post tadi si Dani Noar. Nah, udah kelihatan nih, oh si postingan PP3, mana postingan PP3 tadi pengen sebelah ini di like oleh JJ yang postingannya yang diposting oleh Dani Noar. Nah, berarti statistik dari postingan si Dani itu juga bertambah kan? Jadi ada ini post stats. Nih. Karena si JJ tadi nge-like, otomatis total likes-nya bertambah kan ya. Berarti update total likes. Update total likes. Set salah. Post stats yang bertambah itu total likes-nya ya. Total likes where. Nah, tadi yang di like itu postingan PP3. Where post ID-nya itu dengan PP3. Where update post ini. Oh ya. Incrementnya diinkrementkan where. Nah, jadi postingan yang pengen sebelah tadi sekarang total likes-nya udah 1 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang unlike nih kayak saya di unlike postingannya tinggal kayak di decrement nggak ya lagi PP3 totalnya 0, jadi di unlike sama si JJ tadi. Nah, terus yang transaksi yang terakhir itu ada komen. Nah, komentar ini dia itu mungkin konsepnya rada-rada mirip sama yang thread tadi ya, cuman bedanya itu ada di kalau kita komen, nah nanti user lain juga bisa komen ya kan. Nah, terus komentar si user yang lain itu bisa dikomentar lagi sama user yang lain. Nah, di tabel ini kami bikin post comments. Panjang mah. Nah, di sini Nah, di sini ada post ID, ada comment ID, ada comment add, comment by. Nah, gimana misalnya ada tipu. Ini parent nih pakai T ya. Nah, jadi misalnya si Dani Rani lah Nyainim itu dia mengomentari postingan si Dani yang pengen sebelah tadi. Pengen sebelah tadi kan postingannya PP3 kan. Jadi kita insert aja, insert into post comments yang di post ID ada comment ID, terus apa isi komennya,
komen add terus ke mute Ran. Kamu mute mana. baru Nah, beberapa detik kok. jadi misalnya nih yang di komennya ini tadi itu postingan yang pengen sebelah tadi kan. Nah, pengen sebelah tadi itu PP3. ID-nya PP3. Nah, komen ID ini ya tiap kali ada yang komen tuh beda-beda komen ID-nya. Nah, si komentarnya saya pengen juga komen terus kapan dia komentar. Nah, terus komen by. Nah, yang komen tadi si Nyai Name. Terus apa parent postnya? Yang di komennya tadi kan ini ya, si PP3. PP3 yang dipost oleh si Dani Noir nih. Dani Noir. Nah, jadi nih ada pengen juga. Nah, misalnya nih si JJ nimbrung ke komentarnya si Nyainim tadi. Si JJ ini dia mengomentari komentarnya si Nyainim. Nah, jadi caranya itu, nah yang dikomentari tadi itu jadi post ID-nya. Karena di dalam Twitter komentar tuh sebenarnya dalam bentuk post gitu. Nah, jadi post ID ini si CC1 tadi. Nah, komentar si Nyainim tadi kan ini ya CC1 kan ya. C1. Nah, berarti komentar si JJ ini misalnya ID-nya C2. Terus di komentarnya, nih, kata si JJ. Nah, komen by si JJ by. Nah, parent post. Nah, parent post ini dia tuh, ya komentar tadi itu dia tuh berasal dari postingan apa gitu. Sama kayak di Twitter kan kalau bisa kita ngeklik, ya keluar kan ya semua komentarnya kayak dalam bentuk thread gitu kan. Nah, ini kayak gitu juga ya. Ibaratnya kayak yang di thread tadi, si parent postnya jadi parent ID-nya gitu. Jadi udah pasti parent ID itu sama buat semua komentarnya. Bedanya tuh ada di ini, post ID sama comment ID. Comment ID itu komen ID-nya yang berkomentar ini. Nah, post ID-nya ini jadi ID-nya komentar yang dikomentari. Ya kayak itulah. Jadi bisa komen by JJ. Nah, postingannya si Dani tadi ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, cara bacanya itu misalnya kita mau lihat komentar ini deh. Komentar dari semua postingannya si Dani. Dari semua postingan si Dani, kita mau lihat siapa yang mengomentari komen by from post comments dari komentar tadi, terus dari postingannya itu parentnya ini ya, parent post. Jadi parent postnya tadi kan yang PP3. 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 Select comment by
Oh ya, sama isi komentarnya juga. Isi komentarnya from parent. Nah, jangan lupa lo filtering karena tabelnya nggak dibikin indeks. Oke, parent post. Select comment by, comment from, post comment, where tinggal where. Nah, di postingan si Dani yang pengen sebelah tadi keluar tuh semua komentarnya. Oh, si JJ komen katanya si Nyainem komen pengen juga. Terus si JJ ini komen katanya mau diet. Nah, tapi kalau itu kan buat lihat semua komentarnya ya kan. Cuma kan kalau misalnya dalam komentar pasti dalam postingan ini, dalam postingan si pengen sebelah tadi itu dia tuh jadi kepala komentarnya gitu. Gimana cara jelasinnya? Jadi kalau parent post and misalnya comment by parent post comment ID. Nah, ya. Dan seharusnya sini where post ID sama dengan pp3 and parent. Nah, kalau misalnya kita nih ngeklik postingannya si Dani tadi yang pengen sebelah tadi. Nah, komentar yang memang langsung terkait dengan postingannya si pengen sebelah itu kan cuman ini ya, sinya ini pengen juga gitu. Nah, sedangkan si JJ tadi itu dia tuh sebenarnya mengomentari komentarnya si Nyainim. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat siapa aja sih yang mengomentari komentarnya si Nyainim, nah baru kita pakai berarti di mana post ID-nya itu. Nah, yang Nyainim tadi itu kan mana pengen juga CC1 kan ya. Berarti postnya itu jadi CC1. C1. Nah, berarti orang yang mengomentari komentarnya si Nyainim itu adalah JJ dengan katanya mau diet gitu. Jadi konsepnya kayak gitu. Intinya ada di ID gitu. Dan ID-nya itu sebenarnya nggak harus sama dengan di tabel lain. Misalnya kan ini komen ID kan, tapi komen ID ini bisa juga jadi post ID gitu. Nah, ini lebih kayak menggambarkan perannya dalam transaksi itu gitu. Jadi mungkin terus kalau yang masalah komentar tadi juga otomatis dia tuh bakalan mengupdate ini ya di post stats tadi. Select semua from post stats. Nah, otomatis setiap kali ada yang mau berkomentar, nah bakalan diupdate nih PP3-nya. Cuman ya karena saya cuman manusia yang bisa mengetik untuk satu kali transaksi, ya jadi untuk jadi lebih baik jelasin alurnya dulu gimana cara kerjanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada Fajrin. Oke, baik, terima kasih Rahma dan Isafitri ya. Jadi Rahma dan Isafitri ini telah menjelaskan bagaimana implementasi dari bagaimana terkait postingan, hashtag, kemudian terkait komen-komenannya, yang dimana ini sangat kompleks dan sangat ya bisa kita lihat dari tadi ya betapa cukup lumayan lah, sangat hard ya. Dan bisa disimpulkan bahwa untuk malam ini
Dan pada video demo kali ini itu lumayan banyak ya penampilan dan implementasi yang dijelaskan baik dari saya pribadi, dari saudara Dani ataupun dari saudari Ramadhani Savitri. Ya mungkin dari teman-teman yang melihat ini ataupun Bapak yang melihat video ini bisa bersabar dan memahaminya dengan baik dan benar karena ya beginilah maklum pemula kan jadi beginner. Jadi ya bisa kok nih berhasil kok Pak. Pak. Dan mungkin itu saja terkait penjelasannya, terkait transaksinya, jadi juga sudah jelaskan juga tadi bagaimana perbedaan dari masing-masing partisi, kemudian terkait klaster-klasternya, kemudian juga terkait tipe-tipe yang kon-konnya gitu, kenapa dia pakai kon, kenapa dia harus dipisah, kemudian gimana pemanggilannya. Nah, mungkin itu saja terkait video kita malam ini. Mungkin dari Ramadhani Savitri atau dari Dani Doar ada tambahan sebelum kita akhiri diskusi panjang kita ini? Oke, dari Mungkin Janar? Nggak ada? eh, Oke, boleh. yang apa ya, waktu kelas kemarin sempat debat sama Pak Usnil. Kenapa kesandarannya ribet gitu? Masa aja dipakai sama Instagram gitu kan? Nah, jadi memang Pak, memang mungkin kesannya ribet, tapi yang di apa ya? Jadi keunggulan utama dari Cassandra ini ada di performanya. Jadi tabel tuh banyak, itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang ngaruh itu ya dari tergantung query-nya gitu. Dan kayak dari jelasin Dani tadi, query-nya itu dari si partition key-nya. Benar partition key-nya makin makin cepat query-nya gitu. Mungkin sekian. Oke, mantap. Itu mungkin pesan tersirat untuk Pak Husnil ya. Semoga Bapak bisa memahami ya. Oke, ini kayak kita juga udah meet diskusi 3 jam lebih Pak ya. Jadi semoga ini menjadi nilai yang baik buat kita, buat kami ya Pak. Mungkin itu saja. Oh ya, ini untuk sekedar information aja bahwa database yang dipakai itu adalah Cassandra dan topik yang diambil itu sosial media dan apa topik yang menjadi perbedaan dengan topik-topik sosial media yang lain. Nah, untuk di sini kita itu berfokus pada bagaimana terkait following tadi, kemudian terkait komunitas, kemudian terkait tweets, postingan, dan juga terkait komen-komen yang telah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan dari tadi. Ya, mungkin yang menjadi patokannya banget untuk aplikasi ini itu dari aplikasi Instagram, kemudian dari Twitter, dari X, dan ya tulis sosial media yang 3 itu menjadi patokan utama dan referensi utama kami. Ya mungkin itu saja untuk video kami buatnya malam Pak, jadi kami akhiri dulu untuk malam ini. Terima kasih buat semua penonton. Semoga dengan ini Pak Usni memberikan nilai A ya untuk kami bertiga. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbusa mulut aku jir.